Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekah Al-Mukarramah. Pakai Mekah enggak? Enggak ya? Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga radio-radio lain yang ikut gabung. Pemirsa berapa stasiun TV, Hasil TV, Niaga TV, Rabbani TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang bertemakan horor ya. Terakhir kita jeritan dari dalam neraka. Kita akan lanjutkan tema kita tentang berkelana ke alam kubur. Ngeri juga ya. Setelah kita membahas masalah sakarat, masalah kematian, perjalanan ruh setelah keluar dari jasad, penjelasan tentang beberapa misteri gaib menjelang kematian. Lalu setelah itu manusia masuk ke alam kubur. Apa yang terjadi dan teralami di alam kubur? Ada beberapa keterangan tentang alam kubur. Alam kubur ini alam gaib, bukan kuburan. Kuburan alam nyata. Karena kita yang bikin, kita yang menggali, bisa kita pindahkan, bisa kita rubah, itu kuburan. Adapun alam kubur, maka itu alam gaib, entah ada di mana. Yang jelas bukan di alam dunia ini. Disebut alam kubur karena umumnya manusia yang mati dikuburkan. Walaupun tidak semua, tapi umumnya dikuburkan. Maka disebutlah alam kubur. Pada hakikatnya, manusia yang mati dikuburkan atau tidak dikuburkan, tetap mereka akan masuk ke alam kubur. Walaupun jasadnya tidak dikuburkan, mungkin dibakar, lalu abunya disebar, mungkin dimakan binatang buas, ditelan ular, dimakan oleh ikan-ikan di lautan, atau dengan cara lain yang tidak dikuburkan, tetaplah mereka masuk ke alam kubur. Jasadnya juga dengan ruhnya nanti berjumpa lagi di alam kubur, lalu hidup lagi. Bagaimana mungkin jasadnya sudah hancur di alam dunia, mungkin ada di perut ular, di perut ikan, atau dibakar jadi abu, bagaimana bisa berjumpa kembali dengan ruhnya di alam kubur? Itu urusan Allah. Allah Maha Kuasa. Sangat mudah itu diatur oleh Allah. Kalau kita yang ngaturnya nggak bisa. Karena alam kubur adalah alam gaib, maka alam kubur tidak bisa diketahui kecuali melalui informasi dari wahyu. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin.
Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Selain Allah, selain Rasulnya, tak ada yang tahu perkara gaib. Maka jangan ambil informasi perkara gaib dari orang, kecuali orang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena diberitahu oleh Allah. Informasi alam kubur banyak kita temukan di dalam hadis. Di antara keterangan tentang alam kubur adalah pertama, alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan dan menakutkan. Tak ada kondisi yang mengerikan atau menakutkan di alam dunia kecuali alam kubur jauh lebih dahsyat lagi. Berkata Hani Maula Uthman bin Affan. Hani ini nama laki-laki kalau di Arab. Kalau di kita kan nama wanita. Saya belum pernah menemukan ada laki-laki di dunia ini yang namanya Hani. Di Bandung terutama, ya mungkin ada entah di mana. Tapi Hani adalah nama laki-laki di zaman Nabi SAW. Dia pembantu Uthman bin Affan. Kata Hani, di Arab ada qari namanya Hani Ar-Rifai, imam sebuah masjid, laki-laki. Kalau di Indonesia perempuan. Di zaman Uthman ada maula, pembantu, budak, hamba sahaya milik Uthman. Kata Hani, kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihiyatahu. Kata Hani, Uthman kalau berdiri di atas kuburan dia menangis sampai jenggotnya itu basah. Menunjukkan nangisnya itu bukan asal menangis, bukan sekedar cari nakdak. Cari nakdak itu tidak sekedar berkaca-kaca, tapi air matanya mengalir deras sampai membasahi jenggotnya. Faqilalah, ditanyakan kepada dia, tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tabki min hadha. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi engkau menangis karena kuburan, karena orang yang mati kemudian dikubur. Maka Uthman menjawab, karena aku mendengar Rasul SAW bersabda, innal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kuburan salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih enteng, lebih mudah. Selamat dari fitnah kubur dan azab kubur. Artinya dia dapat nikmat kubur. Maka proses selanjutnya dihisab di akhirat itu lebih mudah bagi dia. Tapi apabila tidak selamat di alam kubur, dia terkena azab kubur. Dia tidak bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Maka proses selanjutnya lebih berat lagi bagi dia. Proses hisab nanti di akhirat lebih berat. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ma ra'aitu manzaran qatta
illa al-qabr afdhalu minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan seburuk apapun di dunia, kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi daripada itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun gharibun. Hadis ini hadis yang hasan dan gharib. Hasan itu pertengahan antara sahih dan dhaif. Dan hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Hadis ini hasan sanadnya dan gharib. Mana gharib adalah salah satu istilah dari jenis hadis ahad. Dari segi banyak sedikitnya perawi, hadis terbagi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir pasti sahih. Tidak ada yang hasan atau dhaif, pasti sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang yang banyak, saking banyaknya mustahil mereka itu sepakat dusta. Kalau hadis ahad ada 3 jenis. Hadis gharib, aziz, dan masyhur. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi di setiap generasi perawi. Ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dan ini termasuk yang hasan. Kalau 2 orang perawi namanya hadis aziz. Kalau 3 orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir, disebut hadis masyhur. Masyhur, aziz, dan gharib bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Hadis yang barusan kita jelaskan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Dijelaskan juga dalam kitab Mishkatul Masabih, juga dalam kitab Jami'ul Usul. Kata Syekh Al-Albani ketika menta'liq kitab Mishkatul Masabih, wa sanaduhu hasan. Sanad hadis ini adalah hasan. Makna dari hadis ini diterangkan oleh para ulama, di antara Imam At-Tirmidzi, walamma kana ma ba'dal qabr aisaru minhu liman naja fa innal 'abdal mu'mina idza ra'a fi qabrihi ma 'adallahu lahu min na'imin yaqul rabbi ajil qiyamas sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Karena apa yang akan teralami setelah alam kubur lebih mudah bagi orang-orang yang selamat, maka seorang mukmin ketika melihat kenikmatan di alam kubur dan kenikmatan di alam akhirat berupa surga beserta seluruh kemewahan. Nanti di alam kubur itu diperlihatkan tempat menetap orang itu di akhirat. Kalau dia orang mukmin, diperlihatkan surga. Kalau dia orang kafir atau orang durhaka, diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Itu yang dialami oleh orang di alam kubur. Seorang mukmin begitu melewati fase fitnah kubur dan dia bisa menjawab, man rabbuka? Siapa Rabbu? Dia menjawab Rabbi Allah. Kalau dikatakan ditanya man Rabbuka terus menyebut nama orang, siapa Tuhanmu? Disebut Mama Anu, kan ada ya. Musyrik itu gak akan selamat dari alam kubur. Jangankan orangnya, si mama yang disebutnya juga hancur itu kalau nggak dia tobat. Kalau dia nggak tobat, akan babak belur di alam kubur, dia azab. Kalau dia gila, dia selamat.
tidak mukallaf. Tapi kalau dia ngomong itu dalam keadaan normal, ucapannya bisa membuat dia kufur, keluar dari Islam. Jadi orang mukmin ketika ditanya dengan pertanyaan di alam kubur, 3 pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, lalu bisa menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Dia tidak memperoleh azab kubur. Dia akan memperoleh nikmat kubur. Salah satu nikmat kuburnya itu dalam bentuk diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Istananya yang super megah, yang tak ada bandingannya dengan istana manapun di alam dunia, beserta harta kekayaannya, semua terbuat dari emas, perak, berlian, pakaiannya dari sutra, plus ada bidadari-bidadari surga. Nah, begitu melihat apa yang dia disediakan oleh dia di akhirat berupa surga, kemudian orang mukmin ini berdoa, Rabbi anzil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa kembali segera menemui keluargaku, istriku berupa bidadari surga dan hartaku. Karena semua yang dijanjikan di surga nggak akan bisa dia nikmati sebelum kiamat. Maka dia berdoa, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Sudah greget gitu ingin segera. Wa ammal abdul kafiru awil fajir idza ra'a ma 'adallahu lahu min al-'adzabi syadid fa innahu yaqulu 'ala ar-raghmi mimma huwa fihi min 'adzab. Adapun orang kafir atau orang durhaka ketika melihat azab yang dahsyat yang Allah sediakan bagi dia di akhirat, orang kafir itu diperlihatkan tempat tinggal dia di neraka nanti ketika dia masih berada di alam kubur. Dia diazab, salah satu azab di alam kubur diperlihatkan neraka tempat dia kembali. Maka dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Karena kalau kiamat terjadi, dia masuk ke neraka yang super dahsyat tadi. Jadi orang mukmin berdoa, ya Allah, segerakan kiamat. Orang kafir berdoa, ya Allah, jangan jadikan kiamat. Doa siapa yang dikabul antara dua orang ini? Nggak ada yang dikabul. Sebab kiamat terjadi bukan karena doa para penghuni kubur. Kiamat sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sahih diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma yang menjelaskan kedahsyatan kondisi di alam kubur melebihi semua kengerian dari pemandangan dan pengalaman yang ada di alam dunia. Kata Nabi SAW, tidak ada kengerian yang terjadi di alam dunia kecuali alam kubur jauh lebih dahsyat lagi. Itu pertama. Kedua, alam kubur sudah terbayang amat sangat gelap. Bukan kuburannya, kalau kuburannya ya jelas 2x1 kira-kira ya. Kita nggak bisa bangkit, nggak bisa duduk, tidak bisa usik-usik acan kan gitunya. Karena terhimpit oleh tanah. Itu kuburan. Tapi di alam kubur berbeda kondisinya. Tapi yang jelas kondisi asal dari alam kubur adalah gelap gulita. Adapun bagi orang mukmin nanti akan terterangi oleh cahaya. Cahaya yang lahir dari amalnya, dari ibadahnya, dan dari doa
orang-orang yang masih hidup, yang mendoakan kebaikan bagi si penghuni kubur ini. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Matat imra'atun kanat taqumul masjid fi ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam fa faqadaha Rasul alaihi salatu wassalam. Ada seorang wanita yang biasa nyapu di masjid. Ini menunjukkan keutamaan beres-beres, bersih-bersih di masjid. Menjadi cleaning service di masjid itu pekerjaan yang sangat mulia. Membuat orang betah ibadah, berada di masjid, nyaman sholat, nyaman ngaji, nyaman zikir, berdoa, membaca Al-Quran. Itu karena jasa dari cleaning service yang ada di masjid. Marbot di masjid. Jangan anggap enteng ini, ya, luar biasa. Ini ada seorang perempuan yang suka nyapu di masjid. Tiap hari begitu. Di zaman Nabi SAW, beliau tahu dan selalu melihat. Suatu hari wanita ini tidak ada. Ditanya kemana? Malam tadi wanita ini mati. Dan sudah dikuburkan. Dan para sahabat tidak mau membangunkan Nabi SAW karena rendahnya status sosial dari wanita ini dalam pandangan sahabat. Ya usahlah Nabi SAW dilibatkan mengurus wanita ini, kan gitu ya. Nabi SAW minta agar ditunjukkan ke kuburannya, lalu ditunjukkan. Beliau datang kemudian mensolati wanita tersebut di kuburannya. Salat jenazah. Salat jenazah boleh dilakukan di kuburan. Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan ini menunjukkan bagi yang tidak sempat untuk mensolatkan jenazah secara langsung, mungkin dia masih di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri gitu ya. Ya mungkin ditunggu kepulangannya, mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin ayahnya, mungkin kerabatnya di luar negeri. Ya mungkin ditunggu. Kalau ditunggu besok lusa keburu busuk. Akhirnya dikuburkan. Lalu besoknya datang. Boleh dia sholat di kuburannya. Dan orang yang sudah mensolatkan boleh ikut sholat lagi. Boleh mensolatkan jenazah berkali-kali. Pahalanya berlipat, tentu saja berlipat. Nabi SAW berdiri di atas kuburan perempuan itu lalu menyolatkannya. Minimal 4 kali takbir. Boleh lebih dari itu. Nah, kemudian seusai menyolatkan beliau berkata, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulumah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Sesungguhnya alam kubur itu sangat-sangat gelap bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi alam kubur mereka dengan sholatku atas mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang hidup bagi orang yang mati memiliki pengaruh besar kepada nasib orang yang mati di alam kubur. Dan itu dibahas oleh para ulama, di antara Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi si mayit. Beliau menjelaskan beberapa poin yang bermanfaat bagi si mayit. Termasuk salah satunya doa orang yang masih hidup. Sampai ke si mayit, iya sampai. Kata siapa tidak sampai? Sampai. Ayat, hadis banyak.
ayat diantaranya contoh doa dari tabi'in kepada para sahabat dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat sudah mati. Datang generasi berikutnya, generasi tabi'in. Tabi'in ini mendoakan para sahabat yang sudah mati. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Terus, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu. Sudah meninggal tapi lebih dahulu iman daripada kami. Ini ayat menunjukkan doa orang yang masih hidup sangat besar pengaruhnya kepada orang yang sudah mati. Tapi kenapa kita selalu dituduhnya bahwa apa yang kita lakukan doa kepada orang mati nggak sampai sok dituduh gitunya. Padahal kita terang-terangan sampai loh. Hadiah pahala sampai kepada yang mati. Doa sampai kepada yang mati. Kenapa mereka menuduh kita menyatakan tidak sampai? Karena mereka hanya mendengar isu saja. Nggak dengar pengajian kita ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Termasuk salah satunya doa. Sampai kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Salah satu efeknya menerangi kondisi alam kubur yang tadinya gelap tersebut. Apabila tidak ada yang mendoakannya, tidak ada yang mengirimkan pahala kepada mereka, maka kondisi mereka sangat mengenaskan. Makanya ikhwan, akhwat ya, ikhwan yang tenang, akhwat yang masih ngobrol. Coba kalau ada orang tua yang sudah meninggal, kirim doa. Doakan mereka, doakan ampunan, doakan rahmat. Coba hafalkan doa salat jenazah. Yang kita baca setelah takbir ketiga ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bard sampai di akhirnya wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Coba baca itu sesering mungkin bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Baca dalam sholat, khususnya ketika sujud. Sholat fardu atau sholat sunnah ya. Kalau kita ikhwan sholat fardu susah baca doa ini karena berjamaah. Baru subhana rabbiyal a'la 3 kali saja imam sudah takbir. Kita nggak mungkin doa sendirian, nggak boleh. Harus ikut takbir duduk. Tapi dalam salat sunat bebas. Terutama tahajud yang lama sujudnya di sana. Salah satunya doakan orang tua. Baca doa ini ya. Kalau bapak kita yang sudah meninggal, Allahumma gfirlahu. Kalau ibu kita, Allahumma gfirlah. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir lahuma atau Allahumma gfir liwalidayya warhamhuma wa'afihima. Terus sampai hu-nya diganti dengan huma. Terus sampai akhir. Doakan sesering mungkin dalam setiap sholat. Seusai sholat. Di dalam momen-momen yang mustajab untuk berdoa antara azan dengan qomat. Silakan doakan orang tua. Ketika Jumat ba'da asar menjelang maghrib silakan doakan orang tua. Baca doa ini tujukan ke orang tua. Berdoanya kepada Allah tapi untuk kepentingan orang tua. Itu super besar efeknya kepada orang tua. Di alam kubur sampai di akhirat. Sampai diterangkan dalam riwayat ada orang yang peroleh pahala yang banyak. Dia menyatakan Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Dia merasa tidak pernah mengamalkan amalan apapun yang pahalanya sebanyak ini. Dijawab, hadza min istighfari waladika lak.
Ini adalah pahala ya. Pahala dari istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya melahirkan pahala. Pahalanya sampai ke orang tua. Selain isi doanya, istighfarnya mengakibatkan dosa orang tuanya diampuni. Ada dua doa yang dilakukan oleh anak kepada orang tua. Pertama, pahala dari doa itu sampai ke orang tua. Kedua, isi doanya bila dikabulkan membuat orang tua juga memperoleh keuntungan berupa isi doanya. Kalau isi doa, ya Allah ampuni orang tua saya, diampuni dosanya. Ya Allah rahmati, dikasih rahmat. Ya Allah bebaskan dari azab kubur, dibebaskan dari azab kubur. Seperti itulah yang akan terjadi. Ya, doakan, jangan sampai lalai sesering mungkin. Jadi kondisi alam kubur pada asalnya gelap. Dan bisa diterangi dengan amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati tersebut. Inilah kondisi kedua di alam kubur. Ketiga, tak kalah mengerikannya. Ini teralami oleh setiap orang sesoleh apapun orang itu. Walaupun orang itu nggak punya dosa lalu mati. Ada nggak orang yang nggak punya dosa lalu mati? Ada. Bayi, anak-anak kecil yang belum balik mati. Mereka belum punya dosa tapi mati. Ada bayi yang mati banyak. Nah, mereka semua apalagi kita yang dewasa banyak dosa mati. Mengalami satu hal yang sangat mengerikan di alam kubur. Apakah itu? Yaitu adanya himpitan di alam kubur. Dihimpitnya kita sampai remuk tulang belulangnya. Sakit enggak? Enggak. Tapi sangat sakit banget. Ya iyalah, remuk tulang belulang, jangankan remuk, kita tonjok rusuk kita, terretak-retak acan. Tapi sakitnya nyelek gitu sampai karena angen kan gitunya. Apalagi pukulnya kenceng sampai retak, sampai patah, lebih sakit lagi. Ini remuk, bayangkan. Dan semua akan mengalaminya, sesoleh apapun orang itu. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis, di antaranya adalah seorang sahabat yang karena kesolehannya sampai dipuji oleh Nabi dan para sahabat. Ketika mati, apa yang terjadi? Yang terjadi arsy Allah sampai berguncang. Seluruh pintu-pintu langit terbuka. Dan ada 70.000 malaikat yang beristighfar, bersolawat kepada orang yang soleh ini. Siapa beliau? Beliau namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mati, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, hadzal ladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furja'an. Inilah orang yang kematiannya itu menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat, tapi orang ini di alam kuburnya mengalami satu himpitan yang menghancurkan, meremukkan seluruh tulangnya, kemudian dilepaskan kembali setelah itu. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan perkataan Ibnu Umar ini
Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najian minha najas Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan ini, niscaya yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Saking solehnya dia. Tapi ternyata sesoleh itu Sa'ad bin Mu'adz juga tidak luput. Tidak selamat dari himpitan ini, dia mengalami himpitan. Juga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dan kitab Mu'jamul Awsat, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, tapi Sa'ad pun tidak selamat. Dia dihimpit dengan satu himpitan yang merumuhkan seluruh tulang belulangnya, kemudian dilepaskannya kembali. Termasuk suatu saat Nabi SAW menghadiri prosesi pemakaman seorang anak kecil yang mati ketika masih bayi. Lalu dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam berkomentar. Kata beliau, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya anak inilah yang pantas untuk selamat. Karena mati dalam keadaan belum memiliki dosa, belum mukallaf, belum dituliskan amal-amalnya. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Inilah beberapa keterangan tentang adanya himpitan di alam kubur yang teralami oleh setiap orang, termasuk orang soleh. Selevel Sa'ad bin Mu'adz. Termasuk orang yang tidak memiliki dosa. Seperti anak kecil atau bayi yang meninggal ketika bayi, kebayang bagaimana dengan kita. Orang yang sudah tua, mati dalam keadaan tua, dengan membawa banyak dosa. Kira-kira apa bisa selamat dari himpitan di alam kubur? Tidak, pasti. Ya, maka siap-siap sejak sekarang mengalami himpitan itu. Gimana siapnya pelatihan supaya kuat? Nggak akan bisa ya. Apa hikmahnya? Himpitan di alam kubur sangat menguntungkan kita. Walaupun kita menderita, iya, tapi sesaat. Taubahnya seperti penderitaan yang kita alami di dunia sekarang. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab namanya Ahkamu Usatil Mu'minin. Beliau menjelaskan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik muslim ataupun kafir, soleh ataupun salah, mengalami penderitaan di dunia dengan banyak musibah. Atau ketika sakaratul maut, atau bahkan ketika di alam kubur, termasuk azab kubur, termasuk adanya himpitan di alam kubur, seluruhnya mengurangi dosa-dosa orang tersebut. Makanya tidak ada satupun penderitaan yang dialami oleh seorang muslim, baik fisik ataupun psikis. Fisik contohnya kelelahan, kecapean, sakit gitu ya.
Stihis contohnya keresahan, kegelisahan, ataupun kesedihan. Ketegangan, ketakutan yang kita alami di alam dunia, apapun penyebabnya, itu menghapus dosa-dosa kita. Makin hebat kadar penderitaan fisik atau psikis, itu makin banyak dosa yang gugur. Makanya kalau kita suatu saat sedih karena ada masalah, berbahagialah kita dengan kesedihan kita. Karena kesedihan itu menguntungkan kita, yaitu apa? Mengurangi dosa kita. Ma min muslimin asabahu, disebutkan hamun wala haznun wala nasabun. Tidaklah seorang muslim di alam dunia mengalami keresahan, kegelisahan, atau kesedihan, atau kelelahan. Wala maradun wala sakmun, atau sakit secara fisik. Apapun itu. Disebutkan hatta syaukahi syakuha, sampai ada duri yang ngoet sampai baret, illa kafarallahu bihi min khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan dosa, kesalahan dari orang tersebut. Makin banyak penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur. Itu di dunia. Termasuk karakter dosa. Termasuk penderitaan di alam kubur. Salah satunya, sekalipun orang soleh, sekalipun orang yang tidak berdosa seperti bayi, ketika mati masuk alam kubur mengalami himpitan, maka itu mengurangi dosa, mengurangi azab. Sehingga pas dihisab, ditimbang, sudah jauh berkurang dosanya, sudah terhapus oleh apa yang dialami ketika di alam kubur tersebut, ya. Bagaimana dengan orang yang tak berdosa? Seperti bayi, tidak berdosa, tapi menderita. Ada bayi yang sebelum matinya menderita. Termasuk di alam kubur mengalami himpitan. Bukankah nggak punya dosa? Ya. Lalu kenapa ada penderitaan? Bukankah penderitaan mengurangi dosa? Tidak sekadar mengurangi dosa, tapi mengangkat derajat. Kalau ada bayi yang menderita sebelum matinya, maka penderitaan itu bukan mengurangi dosa, karena dosanya nggak punya dia, tapi mengangkat derajat dia di surga. Level surga yang ditempati oleh bayi yang sebelum matinya menderita berbeda dengan level surga yang ditempati oleh bayi yang sebelum matinya nggak menderita. Begitu brol lahir watak langsung mati. Nggak ada penderitaan dulu. Nah, level surganya berbeda dengan bayi yang sebelum matinya menderita terlebih dahulu. Inilah salah satu hikmah dari adanya himpitan di alam kubur. Sakit sesaat, untungnya selama-lamanya. Sakit sesaat karena mengurangi dosa dan azab yang mestinya kita terima, tapi karena ada himpitan tersebut, kita terbebas dari sekian banyak konsekuensi dosa yang harus kita tanggung, ya. Inilah poin ketiga yang teralami di alam kubur, yaitu adanya himpitan di alam kubur. Keempat, selain ketiga poin tadi, ada lagi yang tak kalah menakutkannya yang teralami di alam kubur oleh setiap orang, termasuk orang mukmin yang soleh. Apakah itu? Yaitu fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah itu adalah pertanyaan di alam kubur, penguji, ujian, makanya disebut fitnah. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mengetes hafalan, enggak. Walaupun sekarang kita hafalkan bahasa Arabnya,
Kalau ditanya man rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Kalau ditanya ma dinuka, jawabnya dinil Islam. Kalau ditanya man nabiyuka, jawabnya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anak TK juga hafal. Tapi ini bukan tes hafalan. Jawaban kita mencerminkan amal kita, akidah kita, manhaj kita, amal ibadah kita. Pertanyaan man rabbuka ini menyangkut tauhid. Hak-hak Allah ditunaikan apa tidak? Pertanyaan agama kita apa? Ini menyangkut tentang urusan loyalitas ketaatan kita kepada syariat. Pertanyaan siapa nabimu itu menunjukkan manhaj pemahaman kita ketika memahami Islam ini. 3 hal yang menjadi pertanyaan di alam kubur lalu dibahas oleh para ulama. Di antara salah satunya ada sebuah kutaib, kitab kecil dengan judul Al-Usulu Thalatha. 3 perkara pokok. Kenapa disebut 3 perkara pokok? 3 perkara yang nanti akan ditanya di alam kubur. 3 perkara itu adalah tentang Allah, kedua tentang agamanya, ketiga tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul kita Al-Usul Thalatha dan banyak syarahnya. Syarah itu artinya penjelasan. Saya ada pengajian kitab ini Syarah Al-Usul Thalatha hari Senin pada asar. Tapi bukan di sini, di Cimahi nanti ya. Setiap pada asar, setiap hari Senin. Nah, fitnah kubur pertanyaan tentang 3 hal. Walaupun kita hafal, tapi tauhid kita bengkok, kita nggak bisa jawab. Walaupun kita hafal terhadap pertanyaan ini, man rabbuka wa mana dinuka wa man nabiyuka, hafal dengan jawabannya, tapi kitanya ahli maksiat. Tidak loyal, tidak taat kepada syariat. Kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, banyak menambah, mengurangi, merubah dari sunnah beliau, banyak berbuat bid'ah. Apa akibatnya? Kita nggak bisa jawab nanti di alam kubur. Tentang fitnah kubur diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadima al-munkar walil akhar an-nakir." Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu ma kana yaqul wa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultuhu mithlahu la adri. Apabila satu mayit sudah dikuburkan, di alam kuburnya datanglah kepada dia 2 malaikat. Lihat gambaran fisik 2 malaikat ini, aswadan azraqan. Kedua malaikat itu hitam kebiru-biruan. Kebayang nggak ya? Hitam semu-semu biru. Yang satu disebut munkar, yang lain disebut nakir. Maknanya sama, munkar dengan nakir maknanya sama. Satu isim maf'ul, satu isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Artinya sesuatu yang sangat diingkari. Sumiyal munkaru munkaran li'anna kullama ra'ahu ankarahu. Itu perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Munkar disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkari. Saking takutnya, saking dahsyatnya, ketakutan yang ditimbulkan. Pertama secara fisik menakutkan, hitam kebiru-biruan.
Kedua disebut syadidul intihar. Dalam hadis lain diterima dari Al-Bara bin Azib berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayatihi malakan syadidul intihar." Datanglah kepada si mayit ini dua malaikat yang syadidul intihar, yang dahsyat sekali bentakannya. Jadi dia nanya disertai bentakan, walaupun dia ini orang mukmin. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, dan ini fitnah terakhir yang disodorkan dialami oleh seorang mukmin. Di alam kubur ya fitnah terakhir berupa pertanyaan. Di mana letak fitnahnya, ujiannya? Pertama menguji tentang iman, akidah dan amal dia di dunia. Yang kedua itu penampakan malaikat yang bertanya dan bentakannya luar biasa. Sampai kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar dan nakir, niscaya copotlah seluruh sendi-sendi tulangnya. Amruk seketika itu juga, saking dahsyatnya ini bentakan, saking menakutkannya. Inilah munkar dan nakir dalam bentuk pertanyaan. Adapun orang mukmin, Allah teguhkan dia dengan cara dihilangkan rasa takut dari dirinya, ditegarkan dan diberikan ilham untuk menjawab secara lancar. Dia menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang mukmin dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maksud dimantapkan, ditegarkan. Maksud dengan ucapan yang mantap, maksudnya jawaban yang benar. Di akhirat maksudnya adalah di alam kubur. Ayat ini surah Ibrahim ayat 27 oleh para ulama dijadikan dalil tentang adanya alam kubur. Karena ini pertanyaan di alam kubur. Kalau ditanya adakah alam kubur, penjelasannya dalam ayat ada. Mana? Ini salah satunya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya si Fir'aun, laknatullahi alaih. Dalam ayat disebutkan ditiupkan api neraka setiap pagi dan petang ke alam kubur yang dihuni oleh si Fir'aun. Kemudian wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adkhilu ala Fir'aun ila asyaddil azab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Jadi Fir'aun dan bala tentara yang loyal kepadanya sekarang setiap pagi dan petang mengalami dihembuskan api neraka ke alam kubur mereka. Ini ayat berbicara tentang alam kubur. Dan ini menjadi hujjah yang membantah orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur. Kenapa mereka mengingkari? Karena salah faham terhadap ayat. Yang mengingkari alam kubur berdalil dengan ayat. Dalilnya benar karena ayat benar semua, tidak ada ayat yang salah. Lalu salahnya di mana? Pemahaman dia tentang ayat itu yang keliru. Penafsiran, interpretasi dan penerapan yang keliru. Di antara ayat yang dijadikan untuk menolak alam kubur adalah surah Yasin. Ketika Allah berfirman, ketika orang-orang kafir dibangkitkan pada hari kiamat, dia berkata,
Man ba'athana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Perkataan orang kafir di akhirat. Begitu dibangunkan, dia berkata, Man ba'athana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang? Lalu disimpulkan, oh di alam kubur tidur orang kafir. Ini ayatnya. Jadi nggak diazab, nggak ada fitnah kubur, nggak ada azab kubur. Ini orang kafir ngaku tidur sepanjang sebelum dibangkitkan. Maka muncul kelompok orang yang mengingkari adanya alam kubur. Ini ayatnya. Ayat ini benar apa tidak? Pasti benar, ayat tidak ada yang salah. Terus yang salah apa? Pemahaman dia. Dibantah oleh para ulama, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga dibantah. Oleh para ulama, oleh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul juga dibantah. Oleh banyak ulama dibantah. Dengan beberapa bantahan yang telak. Ya. Gimana telaknya? Nanti akan dijelaskan pada waktunya, bukan sekarang. Sekarang belum waktunya, sabar. Yang jelas alam kubur itu jelas ada. Ada lebih dari 45 hadis tentang alam kubur, semuanya sahih. Sehingga para ulama memasukkan hadis tentang alam kubur kepada jenis hadis yang mutawatir ma'nawi. Jadi mutawatir itu pasti sahih. Tidak ada mutawatir yang hasan, apalagi dhaif, apalagi palsu. Oh ini hadis walaupun mutawatir tapi palsu. Enggak ada. Mutawatir pasti sahih. Lebih dari 45 hadis yang kesemuanya sahih. Walaupun dengan lafaz yang berbeda sehingga masuk ke dalam kategori mutawatir maknawi yang wajib untuk kita imani. Ya. Jadi poin yang keempat yang terjadi di alam kubur adalah adanya fitnah kubur. Bagaimana proses terjadinya fitnah kubur diterangkan secara rinci oleh Rasul SAW dalam beberapa hadisnya yang sahih. Di antaranya hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahih sebagaimana yang sudah kita terangkan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma menceritakan tentang proses berpisahnya ruh dari jasad seorang manusia baik muslim ataupun kafir sampai si ruh dan jasadnya ini kembali berjumpa di alam kubur. Kemudian setelah berjumpa hidup lagi orang itu. Kemudian didatangi dua malaikat disuruh bangun dan duduk lalu ditanya dengan pertanyaan yang spesial. Diterangkan di antara hadisnya tersebut adalah kita akan jelaskan bulan depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Maka sampai di sini kajian kita di pagi hari ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Afwan ana mau tanya. Waalaikumsalam. 1. Fitnah kubur itu apa maksudnya? Cikin ya dijelaskan. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur. Cikana akhwat ya ngobrol. Apakah orang yang Allah anugerahi surga tanpa hisab juga akan ditanya oleh munkar dan makir di alam kubur kelak? Iya. Semuanya akan memperoleh fitnah kubur. Kecuali, ada kecuali. Orang yang mati syahid itu tidak akan ditanya di alam kubur. Tidak akan difitnah. Sehingga terungkap dalam salah satu hadis
Seorang sahabat bertanya, ma balul mu'minuna yuftanuna fi qurubim ila syuhada. Kenapa semua orang mukmin difitnah di alam kubur kecuali para syuhada? Para syuhada tidak mengalami fitnah kubur. Dijawab oleh Nabi SAW, kafa bibariqus suyuf ala ra'siha fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika berjihad itu sebagai fitnah yang dahsyat bagi mereka. Jadi ketika perang mengalami ketegangan luar biasa, melihat musuh ribuan sudah gentar kan ya enggak? Melihat senjatanya, melihat fisiknya gede-gede, ekspresinya sangar-sangar, teriakannya menakutkan, apalagi ketika pedang itu disabetkan, kita harus menghindar berkelebatnya itu membuat si hati gentar. Maka itu cukup menjadi fitnah terakhir bagi para mujahidin. Itu zaman baheula. Kalau sekarang bukan kelebatan pedang, pedang gak akan laku dalam perang sekarang ya. Tapi mungkin desingan peluru, desingan rudal, dan seterusnya ya. Itu sejenis dengan kelebatan pedang. Ada lagi orang yang diselamatkan dari fitnah kubur, diantaranya orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Makanya orang yang mati di hari Jumat, malam Jumat termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Berkata Rasul SAW, man mata lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tetap dia mengalami fitnah kubur, tapi bisa menjawab. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan catatan mati hari Jumat atau malam Jumat ini tidak direncanakan, tidak disengaja. Nah ini malam Jumat, siapkan tali, lalu gantung diri. Nah itu mah konyol ya. Tidak. Jadi ya orang-orang mukmin akan mengalami fitnah kubur. Bolehkah seorang wanita sholat jenazah sendirian di depan jenazah walaupun nggak ada imam? Boleh, asal tidak ada laki-laki ya. Tapi kalau bisa berjamaah, berjamaah lah. Umpamanya wanita ini terlambat. Jadi sudah disolatkan, nggak ada lagi jamaah yang mau solatkan, dia datang. Sebelum dikuburkan, maka boleh solat sendirian. Ya. Kalau menyengaja, nanti aja saya mah sendirian, biar khusyuk. Jadi pas solat berjamaahnya, nggak ikut. Jangan, ikutlah berjamaahnya. Untuk mendoakan orang tua, haruskah diucapkan niatnya seperti niat saya sedekah untuk orang tua? Mendoakan apa sedekah? Pertanyaan coba lihat. Untuk mendoakan orang tua, apa harus diucapkan niat? Ya harus langsung, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tua saya. Nggak perlu diucapkan. Saya berniat mendoakan orang tua saya agar diampuni. Nggak perlu. Langsung saja doa. Nah, sekarang sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Diniatkan? Iya diniatkan. Tapi tidak perlu diucapkan. Niat di dalam hati bahwa ini adalah untuk orang tua, atas nama orang tua. Boleh? Boleh. Sampai? Ada hadisnya? Ada. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menukil beberapa hadis. Di antaranya seorang laki-laki sebelum matinya berwasiat ke anak-anaknya agar membebaskan 100 budak. Lalu orang ini mati. Kakaknya, anak dari orang tua ini membebaskan 50 budak. Lalu sang kakak ini menyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50. Kan budak mahal ya. Budak itu mahal zaman dahulu. Kata adiknya enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Nabi SAW, boleh tidak? Hanas
Apa hanas teh bahasa Indonesianya? Ya pokoknya hanas dilaksanakan, arepek tidak boleh gitunya. Gimana kalimatnya? Ya pokoknya gitulah, hanas dilaksanakan ternyata tidak boleh. Maka bertanya dulu, apa kata Nabi alaihissalam? In kana musliman aw muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma tasaddaqtum anhu aw hajjaztum aw sumtum, lalu kamu bersedekah atas namanya atau berhaji atas namanya atau saum atas namanya, saum nazar. Umpamanya orang tuanya nazar mau saum, ternyata sebelum melaksanakan sudah mati, wajib ditunaikan oleh anak, yang dibayar oleh anak. Saum atas nama orang tuanya. Maka pahalanya akan sampai ke orang tuamu dan akan sampai juga kepada kamu. Hadisnya jelas, dibolehkan ya. Bersedekah, berhaji atau umroh atau saum nazar untuk orang tua yang sudah meninggal, iya boleh. Sebarkan ini, jangan sampai ada tuduhan bahwa kita ini tidak membolehkan menghadiahkan pahala. Boleh. Ada kitab yang membahas khusus, ada kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ada satu bab Ihda'uts Tsawab, bab menghadiahkan pahala. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan Imam Syafi'i menolak, nggak sampai itu pahala. Tapi yang doyan menghadiahkan pahala rata-rata ngaku mazhab Syafi'i. Kalau imam yang lain membolehkan dan menyatakan sampai, ya. Kita juga meyakini sampainya. Hadiah pahala kepada orang-orang yang sudah mati berdasarkan nas hadis yang tadi, ya. Ya diniatkan. Tidak perlu diucapkan, enggak perlu. Kecuali kalau kita menghajikan atau mengumrohkan, ada lafaz talbiyah, dan lafaz talbiyah ini bukan niat. Niatnya beda. Niat itu dalam hati dan itulah ihram. Ihram untuk haji dan umrah maknanya adalah menetap haji dan umrah, dan niatnya harus dilaksanakan di miqat. Tergantung miqatnya dari mana, ya. Kalau penduduk Mekah mungkin dari Tan'im, ya. Kalau dari Madinah mikotnya ini mikot terjauh di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Kalau langsung kita dari Indonesia langsung ke Mekah, mikotnya ngambil di Yalamlam, masih di atas pesawat, kira-kira 20-30 menit sebelum mendarat itu sudah melewati mikot. Niatkan di sana, itulah ihram. Setelah itu bertalbiyah umroh. Lafaz talbiyah labbaik Allahumma umratan la riya fiha wala sum'ah, itu untuk diri sendiri. Kalau membadalkan orang lain diucapkan labbaik Allahumma umratan an fulan, disebut namanya. Sebagaimana seorang sahabat menyatakan labbaik Allahumma umratan an Syubrumah, gitu ya. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah atas nama Syubrumah. Para Nabi SAW berkata, siapa Syubrumah? Itu saudaranya. Niatkan dulu untukmu dulu. Kamu sudah haji belum? Untukmu dulu. Baru nanti dihaji kemudian untuk orang lain. Ya, boleh badal haji, boleh badal umrah, boleh. Pahalanya sampai. Kata Nabi SAW, in kana muwahidan tsumma tasaddaqtum anhu au hajjajtum. Kalau ayahmu seorang muslim atau seorang ahli tauhid, kamu bersedekah atas namanya atau kamu berhaji disebut atas namanya, include termasuk dalamnya umrah, maka sampai pahalanya kepada mereka, sampai juga kepada kamu, ya. Jadi harus dibedakan antara niat dengan lafaz talbiyah. Niatnya cukup dalam hati, nggak perlu diucapkan. Talbiyahnya ucapkan labbaik Allahumma hajjan an fulan. Kita, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang yang sudah diazab di alam barzah, apakah nanti di akhiratnya azabnya lebih berat? Ya, lebih berat, ya, lebih dahsyat. Ruh orang yang telah meninggal itu berada di mana?
Di alam kubur. Sudah dijelaskan. Ruhnya kembali masuk ke jasadnya, berjumpa lagi di alam kubur. Bukan di kuburan. Jangan difahami alam kubur kuburan. Nanti dibangkit. Kubur ya bangkit ogenya. Iya, itu di kuburan. Ini di alam kubur. Di mana itu alam kubur? Duka teh itu alam gaib. Entah di mana. Bukan di kuburan. Dan ada 5 tempat di alam kubur yang ditempati oleh orang yang berbeda-beda. Pertama ada yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la. Itu tempat para nabi, para rasul di alam kubur. Sebaik-baik tempat. Ya. Kedua ada taman-taman surga. Para syuhada, orang yang mati syahid, ruhnya nanti akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga orang mukmin soleh, mati dalam keadaan soleh tapi tidak sebagai syuhada, dia akan menjelma menjadi burung hijau yang bergelantungan, menclok. Menclok bahasa Indonesia nawan. Itu bahasa Indonesia. Entrep di pohon-pohon di surga. Enak berterbangan, enak entrep. Berterbangan itu ya. Keempat, muslim yang durhaka, banyak dosa, dia kena azab kubur. Apa jenis azabnya? Sesuai dengan jenis perbuatan dosanya. Nanti akan diterangkan bentuk-bentuk azab kubur bagi pelaku dosa-dosa tertentu ya. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur bagi orang muslim yang durhaka tadi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dan dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Tadi Ustaz berkata bahwa boleh sholat jenazah di atas kuburan. Sholatnya ke arah mana ya Ustaz? Ke arah kiblat. Baik menghadap kuburannya atau membelakangi kuburan. Tapi yang jelas menghadap kiblat. Umpamanya di depan kita kuburan itu ke arah kiblat. Kuburan kan apa bahasa Indonesianya? Bahasa Sundana mah nyangirah kakaler ya. Nyangirah teh apa? Menunjukkan sirah. Sirah teh hulu. Mastaka kepala ke arah kaler. Kaler itu utara. Jadi kuburan menghadap utara selatan. Di Indonesia, ini di Indonesia. Beda dengan di negara lain. Kalau di Madinah di Bakimah teu ngalir ngidul geuning, Ustaz teh salah. Eta mah di Madinah beda lagi arah kiblatnya nya. Orang Madinah mah salatna teh teu ka kulon henteu. Tidak menghadap ke barat tapi menghadap ke selatan karena Madinah berada di arah utara. Jadi menghadapnya ke selatan, kita menghadapnya ke barat. Karena posisi kita ada di mana? Di sebelah timur Mekah. Makanya menghadapnya ke barat dan Mekahna aya di ditu. Jangan sampai beda orang Indonesia mah sholatnya dengan orang Madinah. Orang Madinah mah kaki dulu, orang mah kakulon. Tenuturkeun teu nyunda. Dia salah paham. Sampai ada orang Jawa didoktrin kalau sholat harus ngulon pokoknya. Pelunjung dia pindah ke Suriname di Amerika. Berarti menghadapnya harusnya ke timur ya. Karena posisinya ada di sebelah barat, maka tetap ngulon. Nah, doktrinnya begitu. Makanya doktrinnya jangan menghadap ke kulon, menghadap ke kiblat. Hanya karena kiblat ada di kulon, kita ke kulon. Jadi ada kawan saya ketemu dia ditugaskan di Suriname. Yang paling susah Ustaz katanya. Ngajar mereka sholat. Mereka didoktrin harus ngulon, kulon we. Jadi sholat berjamaah teh patongong-tongong. Susahnya nggak bisa dikasih tahu tuh.
ya, karena sudah terkena doktrin yang keliru. Jadi sholat jenazah menghadap ke kiblat. Kuburan di depan kita, arah kiblat. Ya, kalau tidak memungkinkan menghadap kuburan, umpamanya kuburan itu pas nempel di tembok, di dinding atau di jurang. Nah, mungkin kita sholat sebelah sana nggak jurali atau ke jurang. Maka lebih baik membelakangi kuburan tapi menghadap kiblat. Demikian juga berdoa. Kita sering ziarah kubur. Iya. Boleh ziarah kubur? Bukan boleh. Dianjurkan. Ya. Fazurul kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut. Silakan kalian ziarah kubur. Karena itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Ziarah kubur itu sunnah. Sebarkan. Yang sampai ada tuduhan kita mah anti ziarah kubur. Itu anti ziarah. Yang kita larang adalah minta ke penghuni kubur ketika ziarah kubur itu. Ziarahnya bagus. Kita ketika ziarah mendoakan penghuni kubur. Kesalahan orang ketika mendoakan menghadap kuburan membelakangi kiblat. Jadi umpamanya dia berada di sebelah barat kuburan. Berarti menghadap ke timur, ya enggak? Kan kuburannya nyangirah, nyangirah saya tuh. Nyangirah ke utara selatan, ya, mengarah ke arah utara selatan kuburannya, kan. Dia berdiri atau duduk atau cingogo teh naonnya. Jongkok menghadap kuburan mempelangi kiblat kemudian berdoa. Salah. Ke sebelah sana, ke sebelah wetan, naon wetan teh. Di arah timur kuburan menghadap kiblat lalu berdoa. Boleh menghadap kuburan tapi kita niatkan menghadap kiblatnya. Kalau di sebelah sana tidak memungkinkan karena adanya tembok, karena pas di pinggir atau karena jurang nggak ditunya, maka lebih baik membelakangi kuburan ketika mendoakannya asal menghadap kiblat. Karena kuburan di belakangan damal nyekek. Gak akan bangun lagi, ya. Kan berdoanya kepada Allah bukan kepada penghuni kubur, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sholat litanisil unsi? Waktu ayah saya meninggal 11 tahun yang lalu, teman saya menyuruh saya untuk melakukan sholat tersebut. Saya nggak mengerjakannya karena selain asing nama sholatnya dan saya juga baru mendengar. Iya, ada disebut sholat unsi. Mana unsi adalah menemani. Ada hadisnya ada, tapi hadisnya palsu. Di hadis palsu itu disebutkan orang yang sudah dikuburkan, kemudian si keluarga melakukan sholat 2 rakaat. Maka sholat itu akan menjadi teman bagi si mayit di alam kuburnya. Dan diniatkan untuk itu. Maka karena teman dalam bahasa Arab disebut unsi, disebut sholat unsi. Hadisnya ada, tapi palsu. Karena di sini palsu nggak boleh untuk kita amalkan, ya. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Jadi hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang ditinggalkan karena kedhaifan atau karena kepalsuannya diterangkan. Di antaranya hadis tentang sholat unsi. Ini tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya kecuali bersumber dari hadis palsu, ya. Maka tidak boleh kita mengerjakan. Adapun orang mukmin di alam kuburnya diberikan cahaya sesuai amalnya. Pertanyaan, perbedaan mukmin dan muslim apa? Ini 2 kata yang idza iftaraqa. Izdama wa idza izdama iftaraqa. Kalau 2 kata ini berjumpa, maknanya berbeda.
Tapi kalau kedua kata ini berpisah, maknanya sama, jadi sinonim. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim, sama maknanya. Islam, iman maknanya sama. Kalau dua-duanya terpisah. Tapi kalau kedua-duanya berjumpa, dua-duanya disebut dalam satu kalimat atau satu konteks pembahasan, maka maknanya berbeda. Sebenarnya surah Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman, kami orang-orang mukmin. Katakan olehmu hai Muhammad, kalian bukan mukmin, tapi katakanlah kami orang-orang muslim. Kalian baru Islam tapi belum iman. Ini maknanya berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Islam maknanya hanya amalan-amalan zahir saja. Kalau iman maknanya amalan-amalan batin saja. Dari sanalah kita menjelaskan hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk orang, pakaiannya putih, rambutnya hitam, lalu bertanya tentang 4 hal. Tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Nah, ini dalam satu konteks pembahasan. Ketika menjelaskan apa itu Islam, Nabi menjawab, anta syahada ala ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itai zakah, wa sumi Ramadan, wa tahujjal baita idza istata'a. Islam itu kamu bersyahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Ini semuanya amalan lahir, amalan zahir. Ketika ditanya iman, disebut rukun iman yang iman kepada Allah, para malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ini amalan batin semuanya. Jadi rukun iman semua amalan batin, rukun Islam semuanya amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, saum, zakat, haji itu amalan zahir. Nah, dari sinilah para ulama menyatakan kalau Islam dan iman dua-duanya dibahas dalam satu konteks pembahasan, maka maknanya Islam adalah amalan lahir, iman adalah amalan batin. Maka dalam doa sholat jenazah, setelah ini yang diterangkan oleh para ulama, dibaca setelah takbir ketiga. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa untuk mayit dan untuk kita. Setelah Allahumma gfirlahu warhamu dan sampai wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabil nar wa adzabil qabr. Lalu Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Terus Allahumma man ahyaitahu minna fahi alal Islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Ya Allah, siapa saja yang engkau hidupkan di kalangan kami, dipanjangkan usianya di kalangan kami, hidupkan dia di atas Islam. Dan siapa saja yang engkau akan wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Kalau wafat di atas iman, kalau hidup di atas Islam. Apa maknanya, apa bedanya? Syekh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'rijul Qabul menjelaskan, kalau hidup di atas Islam maknanya amalan zahir ini melakukan amalan-amalan yang Allah syariatkan. Kalau sudah mati nggak ada amalan zahir, yang ada adalah amalan batin berupa iman, itulah yang akan dibawa ke alam kubur. Jadi muslim dan mukmin maknanya dari aspek itu. Mukmin adalah orang-orang yang tidak hanya mengamalkan amalan zahir tapi juga batin. Kalau muslim hanya mengamalkan amalan-amalan zahir, maka disebut qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakan olehmu, kalian belum beriman tapi baru Islam
sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya, inilah perbedaan antara muslim dan mukmin. Apakah Rasul SAW dan para nabi mengalami himpitan? Tidak ada keterangan. Para nabi, para rasul tidak mengalami himpitan di alam kubur. Orang mati yang dibakar, apakah jasadnya merasa sakit? Merasa. Dari mana kita tahu? Bukankah itu perkara gaib? Kita nggak tahu. Tapi ada keterangan dari Nabi SAW bahwa kita tidak boleh menyakiti jasad mayit yang sudah mati. Karena menyakitinya sama dengan menyakitinya ketika hidup. Ini salah satu alasan kenapa kita tidak boleh memindahkan kuburan. Tanpa alasan yang darurat. Kalau ada alasan darurat boleh. Kenapa? Ketika dipindahkan jangan sampai tulang belulangnya dipatahkan. Kecuali kalau sudah patah sendiri ya. Karena mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan dia ketika hidupnya. Ya. Kalau doa kepada mayit yang banyak, apakah doanya diganti dengan hum? Iya. Umpama kita seperti di Mekah, di Madinah. Seusai sholat pasti ada surat. As-sholatu alal amwat rahimakumullah. Ya. Berarti kalau amwat jamak. Ya. Kalau ada satu orang, as-sholatu alal mayyit. Berarti satu laki-laki. Kalau as-sholatu alal mayyitati, berarti satu perempuan. Kalau as-sholatu alal tifli, berarti satu anak laki-laki. Ya. Kalau atfal banyak. Nah seringnya as-sholatu alal amwat. Maka kita pakai hum. Allahumma gfir lahum. Nggak perlu disebut namanya. Karena kita tidak hafal. Sahawai ya tante. Sebut hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' markhalahum wagsilhum bilma'i wa thalji wal terus ya. Sampai akhir wa adkhilhum jannah wa idhum min adzabin nar wa adzabil qabr. Pakai hum semuanya ya. Terakhir. Istighfar seperti apa yang bisa diamalkan untuk mendoakan orang tua yang sudah tidak ada? Itu tadi. Allahumma gfir lahu itu istighfar. Memintakan ampunan. Makna istighfar apa? Memintakan ampunan. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Itu istighfar. Jangan sampai kita beristighfar untuk orang mati tapi lafaznya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu artinya aku minta ampun kepadamu ya Allah. Akunya yang minta ampun atas dosaku ya. Kalau minta ampunan untuk orang, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Itu istighfar ya. Ya mohon maaf tidak ada tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Yang belum terjawab nanti di pertemuan yang akan datang boleh ditanyakan lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.